Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu, dan ditambahkan selalu rezekinya, sehingga bisa melunasi hutang-hutang dan cicilan-cicilan yang belum dibayar. Amin. Pada video sebelumnya, saya telah upload sebuah video karena jejak digital chattingnya penjahat tersebut ditangkap dengan judul aplikasi chatting Tagged menghentikan petualangan kejahatannya Halil Wheeler Weaver. Kasus pidana yang akan saya ceritakan ini juga karena sebuah jejak yang pembuatnya begitu hebat, sehingga hanya dengan tulisannya saja pihak kepolisian bisa mencari tahu siapa pelaku pidananya. Nama penulis ini adalah Vlado Taneski. Perbedaan dari kasus Wheeler adalah Wheeler meninggalkan jejak di dunia online, sedangkan Vlado Taneski meninggalkan jejaknya di dunia offline, yaitu berupa hasil karya tulisan artikel-artikelnya. Profesi Vlado Taneski adalah reporter berita kriminal yang berasal dari negara Macedonia. Ketika saya coba searching di Google dengan mengetikkan Macedonia, muncul negara Makedonia Utara, yaitu suatu negara yang terletak di semenanjung Balkan, Eropa Selatan, berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Albania di barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Ketika bekerja, Vlado menuliskan pemberitaan tentang pembunuhan. Bahkan ia juga menulis pembunuhan yang dia lakukan. Awalnya pihak kepolisian melihat ada perbedaan laporan yang diterbitkan oleh media-media di Macedonia. Contohnya, Vlado mengetahui jenis kabel telepon apa yang digunakan oleh pelaku. Padahal barang bukti kabel telepon ini disimpan baik-baik oleh polisi. Dan tidak ada seorang jurnalis pun mengetahui informasi tentang barang bukti ini. Akan tetapi, setiap liputan pembunuhan yang berkaitan dengannya, Vlado dapat menuliskan secara spesifik setiap pembunuhan yang terjadi. Ketika pihak kepolisian menelusuri tentang Vlado, polisi menemukan Vlado menyimpan banyak video dan majalah porno di rumahnya. Kehidupan keluarga Vlado tidak harmonis, dan Vlado dianggap memendam kebencian yang mendalam kepada ibunya, terutama setelah ayahnya bunuh diri pada tahun 1960. Semua korban adalah wanita miskin, tidak berpendidikan, dan juga memahami keluarga Vlado. Para korban tersebut mengenal ibunya Vlado secara pribadi. Ketiga korban adalah seorang tukang bersih-bersih yang profesinya sama dengan ibu Vlado. Ketiga korban ini diperkaos, dianiaya, dan dihilangkan kehidupannya dari dunia ini. Polisi terus melanjutkan penelusurannya dan penyelidikannya tentang Vlado ini. Polisi mengumpulkan bukti dari tulisan artikel Vlado tentang penghilangan nyawa dengan paksa kepada 3 wanita di Kisevo, Republik Macedonia ini. Para korban tersebut adalah Mitra Simjanoska, umur 64 tahun, ditemukan meninggal dunia pada tahun 2005. Lalu Jubika Likoska, umur 56 tahun, ditemukan meninggal dunia pada Februari 2007. Dan Zivana Temelkoska, umur 65 tahun, ditemukan meninggal dunia pada Mei 2008.
serta ada satu korban lagi yang mungkin berhubungan dengan Vlado, yaitu Gorica Pavleska pada tahun 2003. Dengan kemajuan ilmu forensik dan tes DNA, pihak kepolisian mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya pada korban-korban ini. Dan polisi juga mengumpulkan semua artikel dan liputan yang disampaikan Vlado untuk bahan petunjuk dan pertanyaan kepada Vlado. Mengapa ia bisa mengetahui kabel telepon tersebut secara spesifik? Padahal barang bukti tersebut tidak pernah dirilis ke publik. Vlado akhirnya ditangkap setelah pihak kepolisian melakukan tes DNA terhadap korban-korbannya, dan tes tersebut dibandingkan dan dihubungkan dengan Vlado. Pada tanggal 22 Juni 2008, Vlado dijebloskan ke penjara. Entah apa sebabnya, sehari berselang ia masuk penjara, Vlado ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri di sebuah penjara di Tetovo. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? 1. Vlado ternyata membenci ibunya semenjak ayahnya meninggal karena bunuh diri, sehingga ia mengarahkan korban ke orang yang mengenal ibunya. Entah apa yang terjadi di kehidupan Vlado sehingga membuat kehidupan keluarganya tidak harmonis. Ada suatu masukan kepada siapapun termasuk diri saya sendiri, betapa pentingnya kita memaafkan kehidupan masa lalu, sehingga kita dapat melangkah ke kehidupan ke depan tanpa dibayangin masa lalu. Melangkah ke depan tanpa ada rasa dendam di masa lalu akan membuat kita menjadi orang yang menikmati hidup tanpa beban. Kedua, kejahatan apapun selalu meninggalkan jejak. Lihatlah di kasus Vlado ini, korban terjadi di tahun 2003, 2005, 2007, dan 2008. Walau jarak korban berjauhan, jika pihak berwajib dapat mengumpulkan bukti yang cukup, pelaku dapat ditangkap juga. Bukti di kasus Vlado ini adalah bukti saintifik, seperti tes DNA dan bukti tulisan artikel seorang jurnalis. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.